Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Subhanal imalana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minin wal mu'minat, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan kitab Maraqil Ubudiyah sebagai syarah yang dilakukan oleh Syekh Imam Nawawi terhadap kitab Hidayatul Hidayah. Setelah kita disuruh milih, kita sebaiknya ada orang yang masuk, orang yang rugi, orang yang selamat atau orang yang beruntung, maka tentu kita ingin dan menghendaki agar kita masuk menjadi orang la'allakum tuflihun, orang yang beruntung, bukan hanya sekedar selamat. Kalau selamat itu bahasa Jawanya untunge, jatuhe untunge, untung tidak. Nah, itu berarti minimalis. Jadi mohon kiranya kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang hanya sekedar selamat. Mari kita selanjutkan, ada tipologi yang lain, mari kita kaji bersama-sama. Wa qala al-mu'allif fi hadha kitab wa na'udzu bima bi ulumiyya fi tawrain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'abdu fi haqqi sa'iril ibadi lahu. Wal 'abdu, dan seorang hamba, fi haqqi, dan dia mendapatkan haknya, sa'iril ibad, bagi seorang hamba yang lainnya, lahu, kepada orang hamba itu ada apa? Salasu darajat, ada 3 derajat. Ai marotib, atau ada tingkatan-tingkatan yang menyangkut seseorang. Al-ula ayyunazzala fi haqqihim manzilatal al-kiram al-bararah minal malaikati wa huwa ayyas'a fi a'radihim rizqan bihim wa'id waddikhalan lisyururi ala qulubihim. Yang pertama adalah fi haqqihim, dia mempunyai hak aisyar ibad, yaitu para hamba-hamba di antara hamba-hamba lain. Itu apa? Mangzilata, sebuah kedudukan, al-kiram, yang sangat mulia, ay Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Al-bararah, dan orang itu lagi saat taat berbakti pada Allah. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah derajat yang pertama, yaitu apa? Adalah aisodikin mut'i'ini, yaitu orang-orang yang benar, wa muti'innya, orang-orang yang taat, wa jam'ul barron, dan dia adalah menjadi jamaahnya, ya, jam'un baron, itu adalah jamak dari lafadz barum, yaitu minal malaikat. Jadi kita sebagai kelompok yang suci seperti halnya malaikat. Wa ayas'a, dan ia, orang seperti ini, dalam kepentingan pada hambanya, ya, selalu berusaha. Ya, apa? Rifqon, orang yang selalu dengan memberi pertolongan di dalam hal
bihim, kepada mereka itu adalah memasukkan rasa gembira dalam hati mereka. Jadi karena orang ini dimuliakan Allah, maka kesehariannya hidupnya itu sa'adah, gembira. Orang itu selalu dalam keadaan surur, berseri-seri, senyumnya enak, bukan orang yang hidupnya terpaksa, wajahnya muram, sedikit-sedikit marah. Marah boleh kan, orang punya nafsu, tapi jangan sedikit-sedikit marah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang pertama ini adalah orang yang dimuliakan karena ibadahnya, karena menjadi orang yang shodikin, orang yang benar. Karena itu Al-Quran menyebutkan wa kunu ma'as shodikin. Hendaklah engkau bersama orang shodik. Orang shodik itu di mana? Syekh Abdul Qadir Jalil mengatakan as-shodikin yang dimaksud sini adalah shodik, orang yang menuju alam kurbah, alam kesucian, alam yang betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Caranya apa? Caranya dengan bertoriko, dengan ma'as shodikin, bersama orang yang jalan lurus, misalkan mursyidnya, kiai, aulia dan sebagainya itu. Kama ruya hadis, seperti yang disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya, ma'ubidallah bisya'in afdal min jabril khotir. Tidak ada beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dia menghibur hati. Artinya orang yang surur tadi, surur dirinya, surur sesama temannya, selalu membantu kepada orang lain. Jadi ini martabat yang pertama. Martabat kedua, as-saniyatu ayyunazzalu fi haqqihim manzilat tal bahaim wal jamarut falayanaluhum khairuhu. Yang kedua, ditempatkan orang yang hamba itu adalah fi haqqihim, karena hak-haknya yang lainnya itu apa? Manzilatul bahaim wal jamadat, seperti astagfirullahaladzim, seperti binatang, wal jamadat, dan seperti benda mati. Falayanaluhum khairuhu, kepada mereka tidak teraih sedikit pun khair, kebaikan. Orang seperti ini apa? Ail abdi fa khairun fa'ilun, yaitu orang yang kebaikannya itu tidak pernah abdun, ya fa'ilnya itu, abdunnya itu hamba yang tidak melakukan khair apa saja, apapun. Jadi hidup seperti bahaim, binatang, makan, tidur, maaf bersenggama, tidur lagi, BAB, begitu aja, nggak pernah baik. Ya nyari kerja, tapi kerja aja, nggak ada ibadahnya. Nah, orang seperti ini apa nggak rugi? 40, 50, 60 tahun sudah pensiun, nggak pernah dekat dengan Allah itu. Kalau dulu masih kerja, alasannya masih kerja, masih sibuk. Tapi setelah kerja lupa lagi, wes sulit. Karena memang hatinya tidak biasa dibersihkan. Maka dengan demikian Bapak sekalian, itu yang dibahas di dalam kitab Bidayatul Bidayah, namanya fala yunilahum. Artinya maka mereka tidak memperoleh, ini bahasa lain dari kitab yang aslinya, bukan kitab yang disarai dari Imam Nawawi. Nah, orang ini memang tidak ada khair, tidak ada kebaikan. Walakin yukafu anhum syarruhu, tapi dia juga menahan diri atas kejelekan dan kejahatan dari orang lain. Artinya la yaf'alu ma yu'dhihim biqaulin wa fi'lin, ya, ucapannya, fi'lin, perbuatannya memang tidak berbuat jelek. Ya. Jadi rugi orang seperti ini Bapak sekalian. Gur sak dermo menungso, sak dermo makhluke Allah. Nah, binatang juga makhluknya Allah.
Jadi nggak ada bedanya. Ngapain kita punya akal, kita punya hati, ya? Kok tidak lebih baik dari binatang? Hanya sekedar baik kepada orang, tapi akhlaknya, ibadahnya tidak baik. Nah, as-salitsatu, yang ketiga adalah ayyunazzalu, orang ini ditempatkan fi haqihim manzilatal aqaribi wal hayati, dalam hak para hambanya itu seperti kedudukan astagfirullah kala jengking, ya, wasiba wadhdharya, seperti binatang buas yang sangat berbahaya, ail mustariyati, dan dia adalah di jalan garis yang keras, yang ganas, hidupnya kasar, membunuh orang, korupsi, menfitnah orang. Manusia itu kalau ganas kan lebih ganas dari binatang. Binatang mungkin terhadap anaknya tidak begitu. Kalau orang seperti ini, orang lain diambil haknya. Bukan hanya makanan yang diambil, guyonnya dulu aspal saja, bangunan saja, gedung-gedung bangunan aja dimakan. Karena apa? Dia seperti asiba, seperti binatang buas yang sangat berbahaya. Wa yaqa'u sab'u ala kulli maluhu nabun, dan dia kategori binatang buas ini kepada setiap hewan yang mempunyai taring, diistilahkan, ya, ya'tu bihi wal yaftaris, dia bisa menyerang, bisa menerkam, kadhibu wal fati wan namr, seperti serigala, macan kumbang dan macan tutul, ya. La yurja khairuhu wa yuttaqasaruhu, yang tidak diharapkan kebaikannya dan ditakuti kejahatannya. Kan kita masih banyak dengar, ya Allah, moga-moga aku nggak dipertemukan dengan orang itu. Karena apa? Jahatnya. Ya Allah, orang itu baik, lebih baik nggak ngomong. Kalau ngomong itu mesti nyakiti. Itu kan kita Bapak Ibu, Bapak baik, tapi lebih baik nggak ngomong. Nah, karena kalau ngomong nyelekit hati, nyakitin hati. Nah, ini orang yang apa? La yurja khairuhu wa yuttaqasarruhu, yang tidak ada sedikit pun harapan kebaikannya dan justru diberikan ketakutan atas kejahatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita masuk yang pertama, ya, bukan yang kedua dan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Nah, fa illam takdiru ala antahlika bi ifkil malaikah, lalu kamu jika tidak mampu untuk mengikuti yang pertama tadi, seperti akhlaknya yang taat tunduk seperti malaikat, ai bi karamihi wa fadilihim, karena tidak mendapatkan kemuliaan dan kefadilahan dari Allah, al abdu, ya, fakhdar an tangzil an darajah, maka waspadalah kamu semua, jangan kamu turun derajat. Ya, jangan sampai turun derajat. Kalau kita sudah baik, jaga kebaikan kita. Kita ahli ibadah, jaga ahlul ibadah kita. Ya, maka dengan demikian jangan sampai kalau sudah di atas, kemudian tsumma abdul mutawasid, kemudian turun di pertengahan, waya martabatnya mereka itu turun seperti bahaim wal jamadat tadi, hewan dan benda-benda mati, jangan. Maka dengan demikian, apalagi ila marotibi apa al aqarib wal hayati wasibai wadhdhariyat al adiyah, jangan sampai kita derajatnya seperti kalau jengking, ular, binatang buas yang sibak, yang berbahaya tadi, jangan sampai terjadi. Semoga Allah menjaga kita sebagai orang yang as-sodiqin, orang yang benar, orang al-kiram, orang yang dimuliakan oleh Allah karena ketaatan kita dan kejujuran kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fa in radita li nafsika nuzulu min a'lal illiyin,
Lalu jika kamu rela pada dirimu turun derajat dari yang tertinggi, ya, yaitu derajat malaikat ke derajat orang yang tengahan itu, fala tardilaha, maka kamu jangan rela baginya, kamu jangan mau. Oh wis dadi wong apik lho, kok ndak gelem wong jaga wong apik. Mosok ahli qori akhirnya jadi korak. Naik dari korak menjadi qori gitu loh. Dari orang yang kurang baik menjadi baik. Wis apik dijogo. Kita jaga, ya. Bil huwi, ya ini jangan merosot. Ya, maka dengan demikian ini merosot itu artinya apa? Aisukut, jatuh jangan. Kita harus kita jaga. Justru harus kita tingkatkan. Maka kalau seperti ini ila asfalis safilin, derajat yang paling rendah di antara yang paling rendah, wa ya darajatul hayawan khayawati wal fawasik, yaitu derajatnya hewan yang sangat merusak. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfalas safilin. Jangan, kita itu adalah orang yang diciptakan sebaik-baik makhluk. Ada akalnya, ada hatinya, ada jawarihnya, ada panca indranya, dan askar serta jawarih anggota tubuh kita. Nah itu digunakan untuk ibadah. Kelebihan kita itulah yang akhirnya Allah menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard, bukan binatang. Kalau panjenengan tidak mau seperti itu, ya seperti binatang. Maka kita moga-moga dijauhkan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian fala'allaka tanjuhu kafafan, maka barangkali kamu dapat selamat dan kamu kafafan harus secukupnya. Artinya kalau sudah minimal cukup baik, jangan sampai turun. Kira-kira kan gitu, kafafan itu secukupnya. Tapi nggak puas. Kita sebagai ahli ibad, abid, orang ahli ibadah harus lebih baik. Kama seperti seukuran kebutuhan bifat ai miqdar hajatika min ghairi taksin wala ziyadatin. Jadi keseluruhan kebutuhanmu tanpa kurang dan tidak berlebih. Ya, cukup saja. Kama bainal musannif, seperti yang disampaikan oleh pengarang, minal kafafi biqauli la laka wala alaika, tidak bagimu dan tidak atasmu, jadi sedang-sedang. Itu kurang baik, tapi ya kita masih mending. Tapi yang lebih baik adalah kita yang al-karam, dimuliakan Allah tadi, karena asidik wa ta'at, karena ketaatan kita dan kebenaran kita. Pengertiannya apa? Ailian fa'aka ahadun kamalatan fa'uhu, tidak seorang pun memberi manfaat kepadamu sebagaimana kamu tidak memberi manfaat kepada yang lain. Sedang-sedang. Ya kalau lulus itu kira-kira IP-nya loro lah. Yang penting lulus. Ya ndak apik bagi dirinya, ya ndak memberi manfaat orang lain. Ya. Wala yadzuruka ahadun kama la tadurruhu, dan tidak seorang pun memberi bahaya kepadamu sebagaimana kamu tidak memberi bahaya kepada yang lainnya. Ya intinya Bapak sekalian, lek ra iso gawe apik, ya aja nggodha wong liya, jangan menyakiti orang lain. Syukur-syukur diri kita baik. Amin ya rabbal alamin. Ini wis dirinya enggak baik, ganggu wong liya. Ya. Memberi repotnya orang lain. Jangan sampai ya. Moga-moga kita sekali lagi milih yang pertama tadi. Fa'alaika biyadin, maka mestikan waktumu di siang hari, naharika, antastaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adik, agar hari-harimu itu kamu menyibukkan diri kecuali dengan sesuatu yang yanfa', yang bermanfaat, fi mata'ika, di tempat kembalimu nanti, ay marji'ika wa wal akhirah, tempat kembalimu ya nanti ada apa? Akhirat. Jadi hari-harimu itu untuk ibadah.
Kerja ya ibadah, zikirnya jangan lupa. Apalagi sedang tidak kerja, maka zikirnya, baca Qur'annya ditambah. Untuk apa? Marji'ika wa wal akhirah, untuk kembali ke maqasid, tempat tujuan kita yang abadi, yang hakiki, yaitu akhirat. Atau ma'asik, ya, alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi. Atau kamu sibuk menghidupkan dirimu dengan mencari ma'isyah yang kamu sangat memerlukan bantuannya. Dengan itu kamu mendapatkan ala ma'adik, tempat untuk kembalimu. Ya, kerja. Tapi kemarin kerja itu kan martabat yang keempat yang kita bahas kemarin. Kerja tok, tapi yang baik, yang paling bagus ya kerja, ya zikir, ya tarekoh, ya baca Quran setiap saat, waktun, kuli sa'atin, waktun, wahalin, dan segala situasinya itu kita selalu zikir. Itu yang baik. Zikir tok enggak kerja juga kurang baik. Ya, walaupun itu baik. Tapi kalau kerja tok enggak pernah zikir, ya padha karo binatang. Binatang itu kerja loh. Suruh kerja, geledek, ngeluku, itu kan kerja kan, dipekerjakan, habis itu kasih makan. Loh, kalau jenengan begitu tok, kita gitu tok, kerja pagi, siang, sore, tanggal 1 gajian, dikasih makan enak. Loh, apa bedanya dengan binatang? Ya, maka dengan demikian, fa in kunta tajiran fayambaghi anta tajiro bisidkin wa amanah. Lalu jika dirimu seorang pedagang, maka sepatutnya kamu berdagang dengan jujur dan amanah. Ini syaratnya kalau kita kerja. Wa in kunta sahibu sina'ati fa binushi wa sufqatin walatan sadzikrillah. Jika kamu memulai pabrik, maka kamu harus tulus dan kelas basih, dengan kelas belas kasih. Walatan sadzikrillah, tapi ingat kamu jangan lupa zikir pada Allah Ta'ala fi jami'i asghalika, di dalam kesibukanmu. Bapak Ibu sekalian, posisinya di mana? Sibuk yang lupa Allah atau sibuk yang ingat Allah? Rata-rata sibuk yang lupa Allah. Caranya sibuk tapi tidak lupa Allah apa? Ikut tarekoh. Karena diajari, itu namanya zikru bil qalbi darul anjuman. Setiap nafas kita menyebut nama Allah, Allah. Di Bapak Ibu sekalian itu ya. Jadi boleh bekerja tapi jangan lupa. Wala tansa dzikrullahi ta'ala. Ya. Waqtasir minal kasbi ala qadri hajatik liyaumika mahma qadar ta'ala an taksiba fi kulli yaumin liquwatika. Jadi batasilah pencarian nafkahmu fil kasbi ala qadrin hajatika. Yang penting hajat-hajat kita dipenuhi. Liyaumika mahmati qadrin ala an taktasib. Manakala kamu masih sanggup untuk mencari nafkah di setiap hari, likuwatika, maka itu kuatkan dirimu. Apa sih menungso itu kan sandang pangan papan. Lalu sendiri sandang, papane yang duwe, kendaraan omah duwe. Lho ngono iku lho, kok sik lali karo Gusti Allah itu biasa. Allah sudah kasih rumah, sudah ada mobil, sudah bisa makan, anaknya sudah sarjana. Gitu itu masih lupa kalau sama Gusti Allah. Diajak zikir sulit, diajak maca Quran sulit, diajak bertarekoh, tarsok, bentar besok, bentar besok. Kalau sudah malaikat Israel datang, nggak ada waktu lagi. Fa'idha khasalat kifayata yaumik, dan apabila kamu telah mendapatkan secukup harimu,
faltarji ila baiti rabbik, maka kembalilah kamu kepada Allah. Yang ngasih rezeki kita Allah. Kita punya pangkat derajat itu Allah. Kita jadi VP, EVP, direksi itu Allah. Jadi komisaris Allah. Jadi guru Allah. Jadi apapun Allah. Loh dikasih. Gitu ndak kembali ila baiti rabbik faltarji. Ndak kembali kepada Allah. Gelem pemberiannya tapi tidak mau yang memberi. Ini gimana? Menungso itu gimana sih? Gitu. Mau dengan pemberiannya tapi tidak mau dengan yang memberi. Ini aneh ini. Punya akal tapi nggak digunakan. Wal tazawwad lil akhiratika. Maka berbekallah engkau sekalian terhadap akhiratmu. Fa innal hajata ila zadil akhirah asadun, karena sesungguhnya kebutuhan yang ke akhirat itu harus diperkuat, harus diutamakan. Wattamattu bihi adwam, dan bersenang-senang dengan di akhirat yang langgeng itu harus diutamakan. Bersenang-senangnya ada nek donya rek. Di dunia itu senang boleh, tapi jangan bersenang-senang. La'ibun walahun, jangan rugi. Fal istighala bikasbi ahammu min tabizadati ala hajal waktu, maka menyibukkan diri dengan usaha akhirat lebih penting dibandingkan mencari tambahan atas kebutuhan waktumu sekarang. Lek wis cukup ya wis. Aja kuwa-kuwa, bahasa Jawa ya, bahasa Tulungagung kuwa-kuwa. Kuwa-kuwa itu adalah israf, berlebih-lebihan. Kita disebutkan ya, kalau kamu kuat silahkan, tapi lek duwe untuk kepentingan orang banyak. Kebutuhan kami itu hanya makan, tidur, ya, ibadah, berangkat haji sudah, makan secukupnya, cukup. Lebih-lebih ndak tiga mati ya loh. Nah, yang penting kita adalah maroji, kembali pada Allah untuk berbekal pada akhirat. Yang faqad kila, dan telah disampaikan oleh pendapat orang, la yujadul mu'minuna illa fi thalathin mawatin. Orang beriman tidak akan dijumpai kecuali di tiga tempat. Masjidun yu'ammiruhu, masjid dengan segala memakmurkannya, ya baca Qur'annya, ya taklimnya, ya zikirnya, ya au bitiyasturhu, atau rumah yang tertutup olehnya, rumah yang al-jannati, al-baiti al-jannati, yang rumahku adalah surgaku. Di situ kalau malam sholat malam, baca Quran, ya itu. Au hajatun la budda minha, yang ketiga kebutuhan yang tidak boleh tidak, artinya kebutuhan yang pokok itu. Terakhir Bapak sekalian, fa in ajasta 'anil qiyami bihaqqi dinika ma'a mukhalatin nas wa kuntu la tuslamu. Lalu jika kamu tidak mampu untuk menegakkan atas agamamu disertai dengan berinteraksi orang-orang, dan kamu tidak dapat selamat, artinya dengan demikian kita jangan nyakiti orang lain. Ya, kalau mau baik diri sendiri, jangan merusak orang lain. Maka posisi ini ada berbagai maksiat di empat tempat. Allati yata'arradul insanu laha ghaliban bil mukhalatati wa taslamu minha bil khilwah. Yang seorang manusia tidak dapat bersinggungan dengan cara umumnya dengan sebab bergaul, namun kamu tidak selamat darinya dengan sebab menyepi. Bil khalwat, kalau kita lagi sibuk urusan dunia goda terus, ya khalwat saja. Toh masih di rumah ada makanan kan? Anak-anak masih bayar SPP, UKT masih cukup kan? Masa udah ada jabatan enggak bisa nyekolahkan anak? Terlalu sibuk seperti itu, wa taslamu minha,
dan kamu akan selamat dari godaan dunia orang lain itu dan lain sebagainya, maka minha, dari seluruh godaan itu, bil khalwah, kamu harus khalwat. Agar apa? Agar kita terhindar dari apa? Al-ghibah war-riya was-sukut anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ghibah, riya, diam dalam diperintah kebaikan. Aduh, saya masih punya kerjaan ini, ya Allah, saya belum bisa tarekoh. Kira-kira gitu. Ya, karena apa? Karena udah dibelenggu oleh pekerjaan, dibelenggu oleh apa? Dibelenggu oleh organisasi. Organisasi bisa kita atur kok. Saat mana kita aktif, saat mana kita ujlah, khalwat, kita suluk, bisa kok. Ya. Wan naha anil munkar, dan kita diam di dalam kemungkaran. Itu bagian dari apa? Dari kesibukan kita di dunia itu yang menjadikan kita akhirnya tertutup. Sedikit lagi, wa musaratut tab'i minal akhlaqir radiyah, dan kamu tidak mampu untuk menjaga agamamu tercuri dari wataknya akhlak yang buruk. Radiati, bukan radiyah ya, radiatin. Wal a'malil khabisah, dan berbaik perbuatan yang jahat, allati yujibuha al-khirsu anid dunya, yang diakibat karena sikap rakusnya kita terhadap dunia. Fal uzlah aula, maka uzlah itu lebih utama. Coba Bapak sekalian, sekali lagi uzlah, diam, tinggalkan pekerjaan dulu aja 10 hari. Itu lebih kena cas, itu lebih di apa ya, lebih di setrum dan hatinya menjadi bersih daripada menyibukkan yang enggak. Haku laka, maka itu lebih benar, lebih baik bagimu, fa'alaika, bagimu semua, ilzaman, yaitu menetapi biha, ketika kamu itu semua melakukan apa? Ghuslah, yaitu ghuslah. Fafiha, ya, dalam ghuslah itu Anda apa? Anda akan mendapatkan an-najah, keselamatan, ay khalasim mimma marra wa min fitan, dari berbagai hal yang dapat kamu mendapatkan fitnah, wal khusumah, pertentangan, wa min syarrin nas, dari kejahatan orang lain, wa min syatil tukala, dari kesaksian yang nanti memberatkan, musyahadatit tukala, di akhirat, karena kita tidak ada sedikit pun uzlah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Wassalamah, sehingga kamu bisa selamat kalau kamu uzlah. Min ta'min nas, dari ketamaan manusia, fika min tam'ika fin nasi, dari ketamakan dirimu terhadap manusia yang lain. Ya, itu Bapak sekalian ya yang kita bisa sampaikan hari ini. Maka dengan demikian, ini kalau terlalu sibuk, sedih, urusan dunia rantai-entai, uzlah, kholwat aja, suluk aja. Karena suluk itu bisa menenteramkan jiwanya. Kalau urusan baterainya habis, ya dicas. Kalau sudah dicas, murup lagi untuk kepentingan umat manusia, termasuk untuk kerja. Lebih punya profesionalitas dan ketenangan jiwa. Demikian, terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf atas kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.